Oke, teman-teman, tadi ada temanku datang ke aku dan menanyakan bahwa dia itu apply di lowongan ini dan dia curhat lowongan ini legit nggak. Nah, untungnya dia tanya. Aku nggak bilang ini scam, tapi teman-teman kalau mau apply lowongan yang kayak gini, teman-teman harus ekstra waspada. Yuk kita bahas. Oke, jadi ini ada lowongan dari Soft Edge Information Technology Limited, AI Agent Trainer. Ya, kita baca about the job. Kita langsung lompat ke what you'll do, apa yang teman-teman lakukan. As an AI agent trainer, you'll guide AI system on how to use real software tools. Your work involve creating realistic scenario and prompts for task completion. Jadi teman-teman bakal menjalanin sebuah skenario realistis dan prompt untuk menyelesaikan task. Demonstrating task step by step on Mac or Windows systems. Jadi nanti teman-teman bakal dikasih task dan teman-teman bakal mendemonstrasikan cara menyelesaikannya gimana. Recording structured training data. Jadi yang teman-teman lakukan nanti akan direcord ya, direcord. Evaluating outputs and spotting model weakness. Jadi nanti dievaluasi outputnya gimana, kelemahannya gimana. Simulating human-like computer interactions. Mensimulasikan interaksi antara manusia dan komputer. Sangat normatif sekali sebenarnya. Pada dasarnya, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman itu nanti akan dikasih sebuah skenario. Ya, ini cara ngerjainnya gimana. Nah, teman-teman itu melakukan skenario itu di komputer teman-teman masing-masing. Ya, jadi teman-teman nanti sudah disediakan aplikasi atau web. Apapun yang teman-teman lakukan di situ dalam rangka menyelesaikan task-nya, data itu nanti akan direkam dan data itu nanti akan dibuat sebagai data training buat agentic AI. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman memang dibayar buat itu. Kenapa join? Nah, teman-teman bisa dapat 10-60 dolar per hari. Ya, berdasarkan kontribusi per jamnya. Oke. Remote dan fleksibel. Kerja kapan aja, dari mana aja. Wow. Tanpa perlu experience AI apapun. Full onboarding provided. Ya, jadi teman-teman nggak perlu belajar apa-apa, nanti di briefing lah, teman-teman harus ngapain. Hands-on with real AI. Shape how LLMs, LIMs, and agents learn. Hands-on ini, ya karena data teman-teman dikasihkan aja ke AI. Future-facing role. Be part of the AI revolution. Ya, be part-nya dengan teman-teman menjadi data trainingnya. Ya, sekilas ini tuh emang kerjaan, wow. Ini teman-teman kalau denger ya, 10-60 dolar per hari. Wow kan? Itu kalau sebulan kita misalkan kerja 20 hari aja, 10-60 dolar itu 3,2 sampai hampir 20 juta loh. Kalau teman-teman bisa 60 dolar per hari konsisten, itu teman-teman hampir dapat 20 juta sebulan. Bayangin, 20 juta sebulan kerja dari mana aja, kapan aja, tanpa harus belajar apapun. Terlalu manis nggak? Suspicious nggak teman-teman? Wajib waspada, aku nggak bilang ini scam ya, tapi teman-teman wajib waspada. Waspadanya kenapa? Nah, ini yang aku ceritakan pengalaman temanku tadi ya. Habis apply itu langsung dikasih kredensial. Tanpa wawancara, tanpa apapun, udah keterima aja gitu. Lihat link apply-nya. Langsung Google Form gini doang. Ya, Google Form gini doang. Habis kita submit, temanku tadi langsung dikasih link kredensial buat masuk software yang tadi. Nggak ada wawancara sama sekali. Gimana? Sudah cukup curiga? Dan nggak ada kontrak ya. Nggak ada kontrak. Jadi ini sebagai gig worker aja. Statusnya kayak mitra. Teman-teman bukan pegawai di sini. Tapi dia ngasih upah teman-teman dari seberapa banyak
hasil yang teman-teman bisa kerjain. Oke. Dan nggak tahu tuh, per tasknya itu, ini jangan diasumsikan satu task langsung sekian dolar gitu, belum tentu. Aku bilang belum tentu. Bisa jadi $10 ini tasknya ada banyak. Kita nggak tahu. Nah, jadi teman-teman kalau mau apply nih, ya itu harus cari tahu. Oke. Dan ini tuh alat buat recordingnya, teman-teman. Dan tadi udah dipaparkan. Kita baca how it works-nya dulu ya. Kita baca how it works-nya. Yang pertama, human participant setup. Register real users and assign natural task prompts through the dashboard interface. Ya, jadi teman-teman masukin data. Ini data entry. Data entry ke dashboard yang sudah disediain. Natural interaction recording. Participants complete task while their genuine screen activity is recorded in background. Ya. Jadi, selama teman-teman input data, ada aplikasi yang ngerekam aktivitas itu di background, oke? Dan kita bisa scroll up di sini, kayak gini ya, ada demonya di sini. Jadi ini input datanya, input data ke dashboard. Ya, sekali lagi ini kerjaan entry data. Dan di kanan kita bisa lihat activity log-nya. Ya, keyboard kita yang ditekan apa aja itu ketahuan. Key press, key release loh. Kita tekan E, kita tekan X, semua terekam. Termasuk mouse kita lari kemana, ngeklik apa enggak, ngeklik kiri, klik kanan, semua terekam. Oke. Aku nggak tahu ini terekam video apa enggak. Yang jelas semua aktivitas keyboard dan mouse teman-teman terekam semua. Sini udah terlihat di activity log. Memang cara kerjanya begitu. Dan memang teman-teman dibayar untuk melakukan itu. Oke. 3. Human-led quality review. Jadi habis teman-teman nge-record, nanti ada orang yang nge-review kerjaannya teman-teman ya. Ini cocok nggak data ini buat dimasukin sebagai data training buat AI. 4. Dataset preparation, export, approve human interaction data as training input. Nah ini ya. Jadi kalau cocok buat training input, bakal diekspor. Nah, apa yang bikin teman-teman harus waspada? Yang pertama adalah, ya ini, aplikasi yang ngerekam semua input teman-teman ini ya. Jadi ini bahaya banget, karena semua tombol yang ditekan keyboard bakal ketahuan, semua mouse klik dan pergeseran mouse bakal ketahuan. Jadi teman-teman kalau sedang ngerjain ini, teman-teman jangan sekali-kali login ke apapun ya, mau login ke Google, ke Facebook, ke YouTube, apalagi ke perbankan, jangan sampai login ke manapun, karena itu terekam. Aku nggak bilang ini bakal disalahgunakan, tapi ini sudah pasti sangat berbahaya banget, karena input email dan password teman-teman pasti kerekam di aplikasi ini ya. Jadi itu yang harus teman-teman waspada. Karena ini bahaya banget. Serius bahaya banget. Jadi teman-teman jangan terlena oleh atau tergiur sama ini ya, pendapatan yang hampir 20 juta, kerja dari mana aja, kapan aja, tanpa perlu belajar apapun. Ya. Tapi kalau teman-teman nggak hati-hati, ya, data teman-teman dalam bahaya. Ya, sekali lagi kalau cara makanya nggak hati-hati, email, password bisa-bisa terekam dan bisa-bisa disalahgunakan. Aku nggak bilang pasti disalahgunakan, aku bilang teman-teman harus waspada, karena kemungkinan buruk bisa aja terjadi. Oke? Nah terus, apa yang bisa dilakukan kalau teman-teman memang pengen apply kerjaan ini? Yang pertama adalah, teman-teman harus pakai komputer lain yang fresh, yang habis diinstal ulang, tanpa ada akun sosmed, tanpa ada akun-akun yang penting di situ. Jadi teman-teman pakai laptop itu hanya untuk ngerjain ini aja, nggak boleh login apapun. Sehingga yang direkam di sini ya keyboard
dan mouse teman-teman, ya memang hal-hal yang dibutuhin untuk ngerjain entry data ini tadi, bukan untuk hal-hal yang lain. Oke? Atau kalau teman-teman nggak ada komputer kedua, teman-teman harus pastikan bahwa aplikasi yang ngerekam di background ini harus teman-teman kill, harus teman-teman end task ya di task manager. Aplikasi yang ada di background ini, nanti aplikasi serot ini, harus teman-teman end task sebelum mengerjakan atau melakukan sesuatu yang lain. Oke, jadi gitu ya. Kesimpulannya adalah, teman-teman jangan tergiur oleh pekerjaan yang wow, hampir 20 juta per bulan tanpa belajar, kerja dari mana aja, kapan aja, itu sangat menggiurkan. Resikonya ada dua. Yang pertama adalah teman-teman bukan pegawai tetap, jadi teman-teman hanya gig worker aja, mitra. Teman-teman hanya ngerjain task yang mereka kasih, dan teman-teman harus pastikan sendiri dibayarnya per berapa submission, terus dibayarnya lewat mana, itu harus jelas. Resiko ketiga adalah data teman-teman sangat rawan terekspos. Ya, data email, password, login kredensial, PIN, jangan sampai terekam, itu sangat beresiko. Alternatifnya ada dua. Teman-teman bisa pakai laptop baru, atau teman-teman bisa kill background proses buat aplikasi recordingnya. Jangan sampai itu jalan sambil teman-teman melakukan aktivitas pribadi di komputer teman-teman. Oke? Sekali lagi, apply with caution, teman-teman. Apply with caution. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.